Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu, kembali lagi kita dalam pelajaran sejarah. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Selanjutnya, yang pertama itu ada kerajaan Gaotalo. Yang kedua ada kerajaan Wajo. Oke, yang pertama kita bahas mengenai kerajaan Gaotalo. Kerajaan Gaotalo termasuk ke dalam kategori kerajaan Islam. Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan. Raja yang paling terkenal dari kerajaan Gaotalo adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1653 sampai 1669. Pada 1605, agama Islam masuk ke wilayah Gaotalo atas jasa seorang ulama yang bernama Dato' Sri Bandang. Raja pertama kerajaan Gaotalo adalah Kareng Tunigalo yang bergelar Sultan Alauddin. Pusat kerajaan Gaotalo terletak di Sambaupu, Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim. Raja Gao yang bernama Sultan Alauddin mengajak raja-raja Bone, Sopeng, dan Wajo untuk memeluk agama Islam. Pada tahun 1638, Sultan Alauddin wafat dan digantikan oleh Sultan Hasanuddin dan mencapailah pada kejayaannya di masa Belanda mulai memonopoli perdagangan rempah di Nusantara, termasuk kerajaan Gao. Selanjutnya di sini ada kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini, yaitu di Sulawesi Selatan, yang penguasanya disebut Raja Wajo. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya, yaitu Cinotabi. Ada tradisi lisan yakni Pau-Pau. Rikadong dianggap sebagai kisah terbentuknya Wajo, yaitu putri dari Luwu Wutadampali yang mengidap sakit kulit kemudian diasingkan dan terdampar di Tosora. Selanjutnya dia bertemu dengan putra Arumpone-Bone yang sedang berburu. Akhirnya mereka menikah dan membentuk dinasti di Wajo. Ada juga tradisi lisan yaitu kisah Lah Banra, seorang pangeran Sopeng yang merantau ke Sajoaging dan membuka tanah di Cinotabi. Selanjutnya, di sini ada kerajaan-kerajaan Islam di Maluku Utara. Islam di Maluku Utara memiliki sejarah yang panjang. Kepulauan Maluku yang terkenal kaya dengan hasil bumi yang melimpah membuat wilayah ini sejak zaman antik dikenal dan dikunjungi para pedagang seantero dunia. Karena status itu pula Islam lebih dulu mampir ke Maluku sebelum datang ke Makassar dan kepulauan-kepulauan lainnya. Kerajaan Ternate adalah kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk ke wilayah ini tahun 1440, sehingga saat Portugis mengunjungi Ternate pada tahun 1512, Raja Ternate seorang Muslim, yakni Bayang Ulah. Kerajaan lain yang juga menjadi representasi Islam di kepulauan ini adalah Kerajaan Tidore, yang wilayah teritorialnya cukup luas meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir barat Kepulauan Papua, dan sebagian Kepulauan Seram. Ada juga Kerajaan Bacan. Raja Bacan pertama yang memeluk Islam adalah Raja Zainul Abidin yang bersyahadat pada tahun 1521. Pada tahun yang sama berdiri pula Kerajaan Jai Lolo yang juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dalam pemerintahannya.
Baiklah anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai kerajaan Islam di Sulawesi dan di Maluku. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi mengenai kerajaan-kerajaan Islam. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan ibu pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.